Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Longsor di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda menyebabkan ruas jalan tak bisa dilintasi berbagai jenis kendaraan. Razia knalpot bising di Balikpapan masih berlanjut. Puluhan pengendara motor terjaring. BPBD Samarinda gerak cepat memetakan titik rawan banjir di Sungai Pinang, Samarinda. Jalan menuju permukiman warga di kawasan Solong Durian, RT 31, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang tak bisa dilintasi kendaraan. Ini akibat ruas jalan yang tertutup material longsor. Pihak BPBD menyebut, longsor tersebut terjadi akibat bukit di sekitar jalan tak kuat menahan guyuran hujan yang terjadi dalam waktu beberapa hari terakhir. Dampak dari longsornya perbukitan tersebut, warga menjadi kesulitan saat akan melintas. Agar tetap bisa melintas, warga terpaksa memanfaatkan jalan alternatif yang jaraknya cukup jauh. Selain lokasi tersebut, potensi longsor juga sangat mungkin terjadi di titik rawan lainnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar longsor tersebut segera tertangani. Pasca hujan kemarin sore, hujan angin yang cukup deras, kita menerima laporan melalui Pusdalop bahwa ada 2 titik longsor itu di Jalan Gerilnya, tepatnya di Gang SKM dan Jalan Zaid Abdurrahman. Nah, longsoran yang di Gang SKM ini menutup sekitar 80% badan jalan. Di dalamnya memang ada pemukiman penduduk. Jadi ini akses warga ke pendidikan maupun ekonomi ya, termasuk mau ke Kelurahan Mugirejo. Dan ini harus segera diselesaikan. Langsung saya berkoordinasi dengan PUPR Kota Samarinda untuk melakukan penanganan sehingga akses warga terbuka kembali. Memang di belakang ada alternatif, tapi kondisi jalannya juga masih belum pengerasan, sehingga akses terdekat yang sering digunakan warga adalah Gang SKM yang menuju Jalan Gerilya ini. Nah, untuk yang di Jalan Zaid Abdurrahman, Pak? Zaid Abdurrahman tuh memang tebingnya kurang lebih 80 derajat lah ya. Jadi kita memang nggak berisiko terjadi longsor susulan. Memang saat ini volumenya masih kecil. Tapi potensi di atas karena curam, jenis tanahnya berpasir, itu mudah sekali menggelincir. Untuk menghindari kemungkinan jatuhnya korban jiwa, BPBD mengimbau warga agar lebih waspada selama musim hujan. Jika situasi darurat dan berpotensi membahayakan, warga minta segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Insiden longsor yang terjadi di wilayah Kelai, Kabupaten Berau ini menjadi perhatian berbagai pihak. Ini karena jalan poros yang menghubungkan Berau Samarinda itu kerap dilalui masyarakat dan kendaraan logistik. Jika longsor terjadi, maka arus kendaraan menjadi terhambat. Dari polisi yang bertugas di sektor Kelai menyatakan, potensi longsor ini mulai dirasakan sejak dari poros Merasa hingga Merapun dan dekat perbatasan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Longsor-longsor ini sangat berpotensi terjadi
karena jalan tersebut berada di kawasan perbukitan curam. Untuk menghindari musibah, polisi mengimbau warga yang melintas lebih hati-hati mengingat curah hujan dan permukaan jalan lebih licin. Daerah Merasa sampai ke daerah Merapun daerah letak Merapun itu ini banyak terjadi bencana tanah longsor karena juga cuacanya yang ekstrim ini. Prediksinya curah hujan ini sangat tinggi untuk daerah Kelai, dan apalagi banyak memang ini masih pohon-pohon yang ada di pinggir jalan yang masih belum ditumbang, terutama memang masih Kelai ini wilayah hutan. Polsek Kelai menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai sekali, terutama antara Merapun sampai Merasa. Hingga Minggu 19 Januari 2025, tercatat sudah terjadi sedikitnya 20 titik longsor. Dari BMKG, diketahui jika curah hujan masih akan berlangsung akhir bulan Januari 2025. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Akses jalan menuju Kampung Nelayan di RT 16 Mamburungan Tarakan ini kondisinya memprihatinkan. Tingkat kesulitan di jalan tersebut semakin bertambah saat melintas di musim penghujan. Ini karena selain banyak genangan air, jalannya juga licin dan berlumpur. Salah satu warga, Harsono, menyatakan kondisi ini sudah berlangsung menahun. Dari tahun ke tahun, warga hanya mendapat kabar jika perbaikan hanya sebatas rencana. Warga pun tidak mengerti alasan pemerintah kota memperlambat perbaikan jalan yang biasa dilalui oleh puluhan keluarga nelayan dan petani yang tinggal di kawasan tersebut. Tapi rencana kemarin dari pemerintah itu mau alihkan jalan itu ke di belakang sana, belakang bukit buka itu. Jalan baru buka ya. jalan baru, cuma sampai sekarang belum terrealisasi. Kalau di dalam situ ada berapa RT, Pak? 1 RT. Satu RT berapa, Pak? RT 16. Kelurahan Mamburungan. ada berapa kakak di dalam? Sekitar 70-an kalau salah. 70 kakak. Anak Ya. sekolah di sana ada berapa banyak, Pak? Apa itu saya belum pernah. Tapi cukup banyak juga. Cukup lumayan lah. Anak Satu SD, RT kan. SMP. SMP, SMA sampai pokoknya dari macam-macam lah. Informasinya benar, Pak, kalau hujan mereka nggak bisa sekolah. Betul. Betul ya. Melihat situasi dan kondisi di lapangan, Kodim 0907 Tarakan berniat untuk membantu warga melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD. Untuk mewujudkan rencana tersebut, warga diminta memastikan kepemilikan lahan yang akan dibuat menjadi akses jalan. Dengan membentuk tim, kemudian kita lihat dari segi geografisnya seperti apa, baru nanti kita melakukan survei dan komunikasi ke masyarakat. Mungkin kalau misalkan pemetaan kita itu misalkan berpengaruh terhadap kepemilikan lahan dari kelompok masyarakat, itu nanti perlu ada diskusi. Mudah-mudahan ini kalau misalkan itu terwujud, ya kita akselerasi dia supaya nanti apa yang diinginkan tadi oleh Pak PJ Wali Kota, kemudian dari Ibu Direktur, itu bisa terwujud. Mungkin perannya kita itu mengakselerasi saja, karena memang kaitannya hal tersebut lebih dominan ke masyarakat dengan pemerintah. Sejatinya jalan rusak ini panjangnya hanya 1 kilometer. Jalan tersebut sangat dibutuhkan agar aktivitas warga, termasuk anak-anak sekolah, tidak lagi terhambat. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.